Talk slow. Asik, ngobrol bikin nge-slow. Asik. Talk slow, asiknya ya yang slow. Yang slow gitu loh. Mas Ander, oh nggak ada Mas Ander ya. Mudik. Mas Oscar, oh nggak ada juga Mas Oscar ya. Mudik. Talk slow, ngalor gitu nge-slow. Yang slow gitu loh. Talk slow, awas kalau gak slow. Awas ya. Semoga semuanya slow. Seruput dulu. Petuk meneh. Seruput dulu. Seminggu kita berpisah, seminggu juga usia kita bertambah. Monggo Mas Benny. Oh, Mas Benny. Sibuk ini juga. Kali ini agak sepi. Teman-teman lagi pada punya kesibukan masing-masing. Asik. Ada yang pulang kampung, menjenguk anak istri. Ada juga yang mulai sibuk dengan tahun barunya, tanda kutip, Jadwalnya. jadwal-jadwal yang mulai padat merayap. Ikut seneng ya Mas ya? Ikut Kayak sangat, gitu. ikut Iya. senang. Sempulo. Prinsipnya kita lihat orang teman senang itu kita ikut senang. Ya harus. Itu rezeki juga Mas. Kabar gembira itu walaupun buat orang lain, tapi kita yang mendengar juga turut gembira lah. Dan biasanya kalau kita itu turut gembira, maka kegembiraan itu juga mengalir ke diri kita. Weh, menular. Menular ya. Jadi tidak ada pasal untuk membenci hal-hal yang baik untuk di teman-teman. Bukan begitu? Iya, bukan. Harus diiyakan kalau gitu lah. Minggu ini padat banget ya kesibukan kita ya. Yang udah rekaman. Yang meluncurkan program baru. Itu semua bikin kita deg-degan loh itu. Aduh. Iki apa meneh? Ini maksud rekaman tuh apa sih Mas Beki sebenarnya? Rekaman untuk apa ini? Musiknya. Heeh. Oh iya. Yang sedang direkam kemarin tuh apa? Oh itu. Itu kan sebenarnya kan memang dalam beberapa bulan ini kan kami itu ada Mas Radian, ada Mas Daru, ada saya sendiri. Itu memang banyak banyak bertemu dalam frekuensi yang sama dan kebetulan seringkali tidak disengaja. Asik. Jadi nggak tahu tiba-tiba ada getaran-getaran yang membuat merinding ketika ada cerita A, cerita B, kemudian kebetulan juga di ruangan kita ada gitar. Mas Radian juga melantunkan puisi-puisinya, terus ya yo istilahnya pendokumentasian. Pendokumentasian sebuah narasi di bidang lain ya Pak. Terus kebetulan juga ada saudara kita sedulur konco anak muda yang benar-benar menurut saya juga memiliki kapasitas yang kuat untuk didukung. Ya kenapa tidak kita sama-sama untuk mencoba. Perlu kita datengin ke sini kayaknya. Iya. Oh iya, kita jadwalkan. Mas Jagat Melian Tejon Daru. Harus kita datangkan suatu saat biar ya intinya gitu. Tapi ada harapan di sini bukan bermaksud harapan terkenal atau harapan ngebum atau harapan viral, tapi harapannya dokumentasi tersebut bisa tertata rapi.
minimal untuk pelajaran diri sendiri. Karena kebetulan syair-syair, lirik-lirik yang hadir itu benar-benar membuat merinding kalau saya secara pribadi. Dari Mas Radian, kemudian dipadukan petikan-petikan gitar, kemudian dipadukan dengan obrolan-obrolan kesepakatan kita. Oh iki apike ngene, apike kene. Secara pribadi lo nggak tahu kalau orang lain gitu. Tapi juga backing vokalnya juga keren banget. Oh iya. artinya menurut saya ini sangat berhak untuk didokumentasikan dalam bentuk yang lain. Salah satunya recording untuk lagu-lagu. Ya mohon doa restu, nyun pangestu, Kalawanci akan meluncurkan mini album untuk sementara. Kita kesampingkan ajakan dari Jakarta. Kita kesampingkan major label. Ya, yang jelas tetap pada titik kesepakatan dokumentasi untuk diri pribadi untuk sementara. Ya, nanti kalau kelanjutannya Jakarta itu mendesak dan kita tidak mampu untuk menolak ya apa daya. Gue ya banget. Ya, sedikit aja, Bro. Mungkin ditambahkan Mas Daru dan Mas Daru. Sebenarnya apa yang kayak di keterangan Mas Begi juga, maksudnya kita berkumpul gitu kan, kalau menurut saya itu lebih ke satu yang natural aja, satu yang mengalir. Terus itu mungkin kalau teman-teman yang banyak bergerak di bidang kesenian ya, seni budaya, itu satu kebutuhan ketika ada sesuatu kegelisahan, sesuatu yang bisa disimpulkan, kemudian ini yang dituangkan melalui apa ya. Nah kebetulan basic kita istilahnya waktu gejreng-gejreng, ada temen yang suka menuliskan, menuangkan lewat tulisan. Ya akhirnya ya itu sebuah sebuah konsep saling melengkapi itu. Konsep saling melengkapi. Namanya apa, Mas? Kalawanci. Sebenarnya apa sih Kalawanci itu, Mas? Kalawanci itu sebenarnya kita melihat di setiap era, setiap zaman itu selalu membawa satu momen-momen atau peristiwa. Jadi kala itu kita sikapi sebagai sebuah era. Bukan hanya untuk era kita, tapi era semua orang, era setiap masyarakat di dunia ini, bahwa ya ini era dimana ada wanci itu saat konsep waktunya kita narasikan sebagai satu momennya setiap orang untuk melakukan sesuatu. Ngeri. Kayaknya. Iya, tapi itu bagus karena makanya kan di Kalawanci itu kegiatan apa saja yang kita kerjakan, tapi tanpa ada kata bentoyong. Apa aja ya kita lakukan karena bekal-bekalnya yang kita miliki ya kita persembahkan gitu ya Mas. Gimana Mas Radian? Menarik sangat ini ya soal Kalawanci ini. Apa tadi, Mas? Era atau zaman lalu, Wanci sebagai waktu yang saat yang tepat, momen yang tepat, waktu yang ditunggu datang gitu. Jadi kalau dijabarkan mungkin ya ini waktu yang tepat pada zamannya gitu kali ya. Ini waktu yang tepat pada zamannya. Akhirnya datang juga nih waktu ini gitu. Momen-momen seperti ini kan memang pasti ditemui setiap orang ketika sudah jenuh dengan rutinitas yang bertahun-tahun dijalani, juga sudah udah mulai timbul pertanyaan-pertanyaan, aku ini hidup buat apa sih gitu. Iya toh? Dalam banget nih. Aku ini hidup buat apa sih? Terus kenapa aku ada di sini? Terus tugasku tuh apa gitu. Sepertinya lebih ke arah sana. Dan itu pasti dihadapi oleh setiap orang. Disadari atau enggak, kan tergantung tingkat kepekaan loh. Tergantung tingkat kepekaan. Tingkat kepekaan juga masih didistorsi lagi, masih diganggu lagi. Pekaannya bagus tapi lalu didistorsi oleh
dogma aneh-aneh itu. Emang ada yang aneh? Nek jenenge dogma itu udah aneh, Mas. Oh. Baru tahu saya. Kalau nggak aneh nggak. Ya mungkin dari apa sih kegelisahan Kalawanci, kegelisahan kita bersama, kita mungkin bisa menyentuh sedikit kepekaan orang-orang atau manusia-manusia yang saat ini ada di tahap yang sama dengan kita, gitu loh. Kayak ada lagu, dibocorin apa lagi? Bocorin lah, nggak apa-apa. Hah? Itu kan kita Bocorin apa lagi? Bocorin aja biar Jakarta makin gregetan. kemarin teman dari Amerika juga dapat kota. Iya. Oh iya yang itu ya. Mas lagunya the song is very good. Thank you very much. Kayak gitu. Very much. Ada E-nya belakang ya. Semakin saking ini deh. Saking gregetannya. Gregetannya. Ya lagu yang kita rekam kemarin kan judulnya Aku, gitu loh. Mau nggak mau, suka nggak suka, motif-motif kita bergerak, motif-motif kita berkegiatan, motif-motif kita hidup itu jangan-jangan kita cuma nonjolkan aku. Aku, pokoknya aku lah gitu. Di setiap kesempatan kita bangun pagi itu sudah mikirin aku, mana nih kopiku, mana nih teh manisku gitu. Nggak pernah kepikiran kita soal bangun tidur nih kita harus terima kasih dulu nih sama semesta gitu loh. Terima kasih kepada sang luhur yang sudah memberikan kesempatan untuk kembali menikmati pagi ini lah. Baru kita cari kopi, cari ini gitu. Ini mungkin sepele, Mas, mungkin sepele, tapi dari kesepelean itu akhirnya akibatnya fatal. Karena ketika kata aku, rasa aku sangat besar, itu kemungkinan kita akan menafikan atau menegasikan sekeliling kita. Udah nggak peduli dengan sekitar, udah nggak peduli dengan alam, udah nggak peduli dengan lingkungan, serakah, rakus, ambil semuanya, nggak peduli. Karena kebutuhannya cuma aku. Kebutuhannya cuma aku. Lalu. Jadi itu kan bisa juga itu sebagai bentuk refleksi lah. Refleksi terutama bagi saya ya istilahnya. Makanya ada teman yang memberikan narasi di proses itu bahwa narasinya merenungkan tentang aku. Sebenarnya berkaitan dengan waktu sekarang dimana kita mungkin dalam kondisi keterbatasan seperti ini. Pandemi itu kan sebenarnya mungkin harapannya kita harus lebih melihat ke dalam diri kita. Mungkin endingnya melihat bahwa seperti yang Mas Radian katakan bahwa ternyata selama ini kita lebih banyak berbicara tentang aku. Jadi segala sesuatu itu aku harus ada aku. Tapi kita bahwa eksistensi keakuan itu bukan kita hanya terbatas di pengakuan. Bukan bagaimana kita ketika kita mengenal aku berarti ada aku yang lain. Bagaimana kita bisa bersinergi, maksudnya keakuan itu juga alam. Kalau kita hanya berbicara aku, keakuannya, kalau ketika alam mengatakan keakuanku seperti itu, ngeri itu. Iya nggak? Ngeri itu. Kita hanya gitu. Kalau alam mau berkata, ya aku, kita udah. Tapi alam sangat bijaksana. Sangat. Dia tidak mengatakan ke aku, tapi bagaimana aku bisa memberikan sesuatu untuk yang ada di aku, yang tinggal di aku. Menarik. Cuma memang perlu digarisbawahi ya. Tidak semua kata aku itu mengerucut kepada hal-hal yang negatif.
dari dalam bentuk pemaknanya aja. Dalam hal ini misalkan dalam konteks aku yang saya yakini ini positif, apapun itu kalau tidak dari diri kita sendiri tidak akan bisa menjadi hal yang baik. Cuman keakuan itu, kediri kita itu tidak terlepas dan tidak akan pernah bisa terlepas dari bantuan-bantuan teman-teman sekeliling kita, baik yang itu alam semesta, baik itu tanduran pun, baik itu kendaraan mesin pun, baik apalagi sama teman-teman ya sekeliling kita. Meskipun memang terkadang banyak orang yang memaknai ketika sudah berhasil yang ngapunten, wah ini ora aku ora, nah, dalam tanda petik gitu. Ah ini ora aku ora dadi. Nah, misalkan. Misalkan. Tapi keakuan itu baik ketika untuk memunculkan semangat diri misalkan. Loh, kalau tidak dari dalam diri, misalkan saya pengen bekerja A, nek dari dalam diri saya tidak saya tanamkan aku harus bekerja ini, maka atau aku harus melakukan ini, maka tidak akan terjadi itu. Meskipun di perjalanan tentu banyak teman-teman sekeliling yang membantu. Jadi penggarisbawahan tentang aku, pemaknaan tentang aku itu adalah menurut saya apapun yang ada di diri kamu itu jelas pada dasarnya dari kamu sendiri, dari aku sendiri, tapi pada prosesnya tidak akan bisa terlepas dari semua alam sekitar. Nah, pemaknaan aku ini yang cenderung akan menjerumuskan itu tadi ya Mas ya. Artinya lupa dengan si ya apa yang mempengaruhi keberhasilan. Nggak sadar porsi. Ya. Nggak sadar porsi dan nggak sadar peran. Sadar porsi, sadar Tapi peran. benar ya, maksudnya yang saya bilang tadi bahwa pengakuan itu selama ini hanya aku itu bahwa itu bentuk hanya pengakuan. Ya. Di kita bahwa aku dari sisi positifnya, tapi ketika kita juga bahwa tidak melihat ternyata ketika kita menemukan aku, kita juga akan melihat keakuan yang lain, keakuan dari teman kita, keakuan dari alam semesta, keakuan dari tumbuhan makhluk yang lain. Berarti kan kita, oh iya ya, kita hidup dengan keakuan yang lain. Betul. Berarti kan kita di situ akan melihat porsi, melihat peran kita. Betul. Dan kita akan mencoba untuk Slow. bagaimana, iya slow. Kita hidup itu, yuk aku kita. Nek semuanya egois aku habis. Mas. Habis. Serius habis, bahaya. Habis. Pohon kalau rasa akunya tinggi, pohon nggak akan ngeluarin oksigen loh. Betul. Ya buat aku aja lah. Oh, iya. Ngapain gini selesai. Ombak, gelombang, kalau aku mau masuk ke daratan apa segala macam, nggak cukup sampai di pantai, kelar semuanya. Gunung, aku ngapain sih berdiri di sini? Lelah juga loh berdiri ratusan tahun begini. Aku ngeletak aja gitu. Lu boyok. Kelar gitu. Selesai semuanya gitu. Karena justru ketika harmoni itu muncul, frekuensi ketika kita menyadari bahwa ada aku secara positif, jadi kita akan melihat keakuan yang lain. Oh, di sana ada gunung. Itu bagaimana kita memunculkan, oh iya, gunung itu juga butuh pengakuan juga loh. Iya. Bagaimana dia berabad-abad, bertahun-tahun dia berdiri di situ, ternyata dia dengan proses alamnya dia akan memberi sesuatu kesuburan sekitarnya. Berarti kan kita melihat keakuan gunung itu. Bagaimana kita akhirnya kan muncul sikap, oh iya ya, aku mengakui keakuan dia. Berarti aku harus sama-sama saling menjaga. Nah itu Tuning frekuensi. Wow, kayak radio ya. Tuning frekuensi. Iya. Kalau frekuensi itu tidak dituning ya tidak sama, tidak sejajar, maka remuk, semua remuk. Semua remuk. Antara keakuan manusia, keakuan si A, si B, alam semesta dan sebagainya akan remuk, dan pada akhirnya nanti ketemu kata-kata tak bisa terurai dengan kata. Remuk tenang gitu. Remuk tenang. Kita ibaratkan ini ya, di masa kita itu kita kenal dengan istilah radio ya. Iya. Itu kan bagaimana banyaknya stasiun radio di frekuensi tertentu. Iya. Ketika kita hanya melihat keakuan kita, hanya diri kita menikmati radio, satu stasiun radio frekuensi tertentu, ya itu aja. Tapi ketika kita
mengakui bahwa itu menarik. Mesti ono kanca sik seneng seperti ini, seneng dengan apa yang ditawarkan stasiun. Ada dangdut. Kita ketemu dengan temen yang satu frekuensi mendengarkan itu, kita akan banyak ngobrol. Iya. Ya enggak? Tapi kalau kita hanya seneng dan menikmati aja dan kita tidak serawung dengan kanca lain, biasanya ketika kita ngobrol tentang konteks yang ada di frekuensi itu, ya dia nggak nyambung kan, dia nggak dengerin ya kita dengerin itu. Ngomong nopo toh iki? Pasti yang denger itu ngobrolnya berat banget sih. Berat banget. Ngobrolnya berat banget sih. Kasih coba Mas. Aku bocoran sedikit aja biar bocoran. Jakarta Satu nada aja ya. Tumpukan buku mengagumkan aku, sujud sembahku menegakkan aku. Udah Mas? sudah. Udah, jangan saya Udah aja. Aku baru merem-merem sedikit ini. Aku baru merem-merem sedikit malah banyak, sudah. banyak bahaya. Ya, kira-kira seperti Karena itu. kita ya. terikat kontrak. Iya, betul. Tapi memang ngegemesin ya. Ketika kita berbicara aku, melupakan hal-hal yang lain. Juga mohon maaf tidak juga bermaksud untuk menggurui karena secara Enggak, karena kita bukan guru. Iya. Yang guru itu Mas Benny. Iya, sama SMKI. santet. Sama santet. Karena secara konteks dari awal kita itu juga sharing ya Mas. Ya. Kebetulan ini kok yang dibicarakan tentang Kalamanci dan salah satu produk. Iya. Salah satu produk. Coming soon gitu. Tapi memang ini awalnya mungkin dari ini ya, dari balik ke pandemi. Dari bulan Maret itu ya. Iya, betul. Bulan Maret 2020 terus harus terkurung di rumah. Terus tiap sore saya keliling-keliling sekitaran Bantul, Pasongan, Krebet, terus ke Serandaan, terus mana. Tiap sore itu muter-muter. Loh kok itu sore-sore itu kita selalu disuguhin pemandangan asik-asik gitu. Terus iseng-iseng dipotret gitu loh, kok apik tenan nih. Tapi lalu balik lagi ke ini. Kenapa sih kita lalu dikasih pandemi ini? Kenapa sih lalu kita dikurung di rumah? Kenapa sih? Oh, ternyata ini loh. Dan itu ternyata banyak banget pelajaran yang bisa dipetik dari situ gitu. Banyak banget pelajaran petik dari situ. Terserah kalau mau dipetik, kalau enggak juga enggak apa-apa, ntar keburu dimakan kampret. Kalong lah, Kalong. Oh, di sini kalong ya. Codot ya. Codot ya, bodoh. Di sana codot juga. Makan buah. Sepertinya itu sih. Lalu kemudian bulan Juli tanggal 1 itu Mas Beki buka angkringan di Miten. Ya kan makin merucut kita, makin kenal banyak teman-teman gitu, walaupun ngumpet-ngumpet karena masih banyak pembatasan ya saat itu. Betul. Nggak terbatas, masih bermasker. Nah, sekarang juga masih bermasker ini. Gak ada yang lihat kan ini? Tapi nggak apa-apa, kita obrolkan setidaknya kan bisa. Iya loh. Di situ ada momen ketika aku itu sudah sangat malu sekali meminta, sudah sangat malu sekali berdoa. Malu dalam artian, loh kok aku minta buat aku sendiri tok melulu ya gitu. Oh Tuhan kasih rezeki yang banyak, kasih yang ini ya, semuanya balik. Kenapa semuanya cuma tentang aku, cuma tentang kita gitu.
Ini kan nggak fair. Ini nggak fair. Tuhan juga umatnya banyak kan pasti. Ya Tuhan ya. Umatnya banyak kan pasti gitu. Mas Hadian nggak fair juga. Kenapa? Dia cerita latar belakang ini baru kali ini loh. Jadi kemarin kita disuruh menekan-nekan aja. Namanya juga mistis. Mistis. Tapi sebenarnya kalau mistis sebenarnya kan kalau ketika Mas Hadian cerita nggak ada yang mistis kan. Itu satu proses. Ya, betul. Bagaimana kita apa ya mungkin bilang itu tanggap dengan alam, tanggap dengan situasi. Terus juga kita mengikuti aturan-aturan yang dibuat kayak semacamnya. Kamu menyembah aku, nanti tak kasih ini. Loh. Menyembah lalu meminta gitu loh. Berarti kan ada pamrih di situ. Ada keakuan ya? Ada keakuan. Buat aku itu nggak masuk akal sama sekali, Mas. Ya kalau menyembah ya karena cinta, bukan karena apa, bukan karena meminta gitu loh. Nggak fair sama sekali gitu loh. Ya saat itu aku berpikir, loh ini aku nggak fair sama yang berkuasa, nggak seharusnya dilandasi dengan kebutuhanku sendiri gitu loh. Aku datang karena aku cinta gitu. Aku datang karena aku butuh kecintaannya. Asik. Puisi Jimna kalah ini. Jimna. Berarti tesisnya Jimna ini kan gagal. Kalau dia bilang hidup itu tidak perlu dipuisikan, kan hidup terpuisikan. Bukan dipuisikan, terpuisikan. Iya loh Jimna. Nanti saya mampir di situlah setong. Tembakonya luar biasa. Lalu lagu ini lagu aku ya. Iya. Yang nggak bisa juga ketika didengarkan lalu, wah ini nyindir aku, nyindir ini enggak kok, justru kita sedang menyindir diri kita sendiri. Betul. Itu yang saya bilang bahwa kalau menurut saya ini sebenarnya seperti refleksi, seperti cermin bagi saya. Cermin, karena dari cermin itu kan kita bisa melihat detail diri kita. Betul. Tapi dalam konteks ini kan, konteks cermin ini kan konteks apa ya? Kalau istilah Jawa pengilon ya. Pengilon. Cermin batin lah gitu. Kalau mungkin kalau cermin secara lain dia kan bagaimana penampilan luar kita. Bagaimana, karena konteksnya seperti yang dibilang tadi bahwa ini konteks sebenarnya kita menyikapi kondisi sekarang. Jadi kita lebih ke refleksi diri kita lah gitu. Betul. Itu kayaknya. Penting banget memang olah rasa ya Mas ya. Ya. Olah rasa. Apa kalau bahasa Pak Riman? Menggotrokan rasa. Gotro rasa. Oh iya, lupa Pak Riman. Salam. Sehat Pak. Sehat, Rayu. Semoga kita akan secepatnya bisa menyublim bareng. Ya. Olah rasa. Ini di Total Perkusi juga sepertinya lagi bahas soal olah rasa nih. Dengan bintang tamunya Mas Gatot kayaknya. Iya. Tadi aku lihat sekilas trailernya. Wah, Tony bicara soal olah rasa, asik. Kalau sekilas saya dengar melogikakan rasa. Gatot. Melogikakan rasa. Iya. Karena kebetulan tidak sering sih, tapi ada satu waktu saya pengen, karena kebetulan saya dengan Mas Gatot juga kenal, karena kebetulan dulu pernah sinau bareng di salah satu institusi. Kemudian kebetulan dia sama-sama dari Magelang, jadi merasa sama-sama anak rantau dari Magelang. Jadi ada kedekatan secara inilah gitu. Nah, di perjalanannya dengan kesibukannya kadang kok kangen ya orang ketemu. Nah itu akhir ini beberapa tahun yang lalu sering ngobrol dengan dia, karena kata teman-teman sih wah obrolannya Pak Gatot ini abot banget ya. Tapi nggak tahu ketika di sana saya ngobrol itu juga saya bisa nangkep nih, asik gitu. Dan kan ketika dia bilang bahwa melogikakan rasa itu bagi saya, oh iya ada mungkin saya istilahnya tulisan karena pernah ngobrol, jadi
apa yang untuk Kayaknya nggak Mas Gatot aja yang dibilang, udah obrolannya berat banget. Kita juga kayaknya lama-lama dibilang itu, obrolannya berat banget nih, slow-nya kapan? slownya pas kita retake ini slow. Buat saya, komedi yang paling tinggi itu adalah ketika kita bisa menertawakan diri sendiri, Mas. Betul. Iya. Itu tingkat komedi tertinggi. Buat saya loh ya, kalau yang lain nggak setuju ya monggo. Saya setuju. Saya setuju. Karena apa? Karena sesuatu yang layak untuk kita tertawakan itu ya sebenarnya ya selayak-layaknya, yang paling layak ya kita sendiri. Iya. Nggak ada kok orang yang lebih baik daripada kita, daripada kita lebih baik daripada orang lain, itu artinya dalam konteks hal apapun, apalagi kita sedang belajar ya, belajar hidup, belajar apapun lah, termasuk dengan konteks-konteks olah rasa itu tadi. Karena apalagi di saat-saat seperti ini ya, olah rasa itu tidak hanya untuk sebuah konsep proses kesenian, tidak hanya untuk konsep proses untuk pekerjaan, tapi cenderung kepada proses kepribadian sekarang. Kalau saya mengistilahkan kalau nyambung dengan konteks salah satu lagu dari Kalangan Ciapu, kalau disambungkan dengan Mas Radia tadi kan bahwa puncak tertingginya kita menertawakan diri kita. Iya. Karena ketika kita konteks aku bahwa ketika kita bisa mentertawai keakuan saya, itu berarti ya kita sisa merefleksi, sisa betul. olah rasa gitu loh. Karena kadang ketika kita nggak sadar dengan keakuan, yang ada kan kita menuntut setiap pagi, kok suasana kayak gini ya, kok rumah kayak gini ya, kok rungono teh, rungono apa gitu. Tapi ketika kita tidak menyadari, kita adanya kan menuntut supaya orang lain betul istilahnya mengiyakan keakuan. Tapi ketika kita itu mentertawakan, kalau saya mentertawakan keakuan ketika di kondisi itu, lah ya kowe iki nek ora pengen ngopi yo gawe dhewe rasane berarti kan mentertawakan keakuan itu. Oh ya wis gawe kopi dhewe, resik-resik dhewe. Aku pengen pemandangan nang omah sik asik sik ngene nek omahe reget, ya kayak menikmati ya resik dhewe disapu, disawang karo ngopi. Oh iya ya, mentertawakan keakuan itu. Dan banyak hal-hal lagi, banyak hal-hal yang lain yang patut kita tertawakan, termasuk dengan kekonyolan kelakuan kita, atau hal-hal yang membuat kita bisa tertawa. Anjing ini bisa banci goreng ya. Kok iso ya? Iya kan, berarti kan kita bisa ya ini mentertawakan ketika kita mengakukan diri, kita ketawa aja. Oh, harus gitu. Teman-teman yang mendengarkan, coba deh tertawa. Ingat, tertawakan diri sendiri. Iya. Maka lepas beban. Saya pikir sebenarnya konsep nge-slow itu gitu. Iya. Ketika kita bisa mentertawakan diri sendiri, konsep nge-slow itu muncul. Iya, jadi konsep nge-slow itu bukan lucu, bukan dagelan, bukan hanya guyon yang atau yang mungkin orang anggap itu hanya sekedar hahi gitu. Tapi cenderung kepada sebuah bentuk konsep-konsep yang ini memang bisa kita petik, bukan untuk teman-teman secara umum. Mungkin teman-teman secara umum kan jauh dia lebih daripada kita, tapi seperti konsep dasar awal keluarnya Kalawanci dan Talk Slow dan Maestro Kehidupan dan sebagainya ya Mas, ya beberapa konsep. Banyak banget sih. Banyak banget. Ya namanya juga nek wis titi wancine. Jadi ini belum yang film loh. Oh iya. Tapi tetap dengan tidak bocoran aja karena film itu di bulan April lah. Tapi tetap dengan konteks tidak bentoyong. Artinya kita tidak terpaku dengan terpatok dengan alat, bahkan tidak memikirkan ini teknisnya banget, tidak kita. Mungkin gini Mas, mungkin aku lurusin sedikit. Ketika aku pindah ke Jogja. Awal-awal bulan Juli, Agustus, September. Itu aku nyari. Sebenarnya aku ngapain sih di sini gitu. Kenapa sih aku ada di Jogja? Jauh-jauh pindah dari Depok ke Depok, Jawa Barat dengan segala kenyamanannya kan. Fasilitas. Tiba-tiba aku pindah ke sini dan aduh. Tapi yang aku harus keluar setiap pagi dan ketemu dengan
siapa aja. Aku mau ngobrol dengan siapa aja, minimal akhirnya ketemu dengan penjaga angkringan, alun-alun kidul, ketemu dengan banyak orang lah akhirnya gitu. Sampai akhirnya ketemu dengan Mas Daru, Mas Becky juga kan. Iya. Dalam rangka itu sebenarnya. Apa sih aku cari di sini? Gitu. Lalu kemudian dari obrolan-obrolan kita mengkerucut menjadi banyak kegiatan-kegiatan. Aku nggak menyebut ini proyek. Iya. Karena itu biar menjadi proyek semesta aja lah. Yo, Asik. nah, apa yang misalnya ngesup aja. Ini loh yang slow ini loh. Yang slow itu ini. Nah gitu terus. Kenapa lalu kita bikin talk show? Nggak sengaja iseng ngobrol, cek aplikasi, itu udah kita bahas di episode sebelumnya. Betul. Lalu kenapa kemudian ada Maestro Kehidupan? Maestro Kehidupan ini menceritakan tentang tokoh-tokoh seni budaya, tokoh-tokoh sosial masyarakat, tokoh-tokoh yang selama ini termarginalkan. Itu kita coba dokumentasikan. Karena untuk apa? Bukan untuk konten sebenarnya. Bukan. Ini kita buat untuk mendokumentasikan pesan-pesan mereka loh. Iya. Nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, mudah-mudahan poros sepuh itu masih ada. Amin. Loh ini menjadi ini loh. Menjadi apa namanya? Katalog. Katalog ya. Menjadi katalog kehidupan gitu. Oh aku bunek ini. Aku ada masalah ini. Kalau nggak sengaja buka terus kemudian melihat salah satu tokoh itu dan terinspirasi kan bukan tidak mungkin. Iya. Gitu. Ya, Wah, ternyata aku balik lagi soal yang tadi. Iya. Menjadi sebuah cermin. ya. Menjadi sebuah Ya harapannya apa ya? Ketika itu kita coba didokumentasikan, kita share ke semuanya di waktunya ketika akan melihat konten itu, istilahnya ya kayak kalau tanaman ketika ini kayak dapat rabuk lah gitu. Iya. Karena terus terang sendiri kan kita juga melihat banyak sekali, kebetulan kemarin yang kita angkat tentang Mbah Tejo ya. Betul. coba Dut. Mbah Tejo Badut. Ternyata ketika ngobrol dengan beliau terus coba menyimak kehidupan beliau itu istilahnya kalau saya sendiri bahwa saya selalu dapat spirit untuk selalu bergerak, untuk selalu melakukan sesuatu. Nah itu loh ya, seperti kalau kita istilahnya tanaman yang di tanah yang kurang kurang asupan itu kayak rabuk itu loh, tidak bisa. Atau itu kayak kita kekurangan air disiram. Nah itu loh yang kayak gitu ya. Ya harapannya ini bisa kita saya bagikan, kita bagikan ke semuanya itu loh. Harapannya sih. Sekali. Salam hormat Mbak Tejo Badut. Sehat selalu. Sukses selalu. Sukses selalu. Ya tidak menutup kemungkinan nanti pasti yang ya semoga aja kita berkesempatan ya Mas ya untuk semakin bisa mengeksplor hal-hal yang terkadang orang tidak pikir gitu loh. Artinya tidak pikir dalam arti apa ya, banyak toh sekarang misalkan sesuatu itu yang ngapunten bukan bermaksud apa-apa ketika bikin konten A, konten B, meski tidak semua hanya untuk konten saja. Sampai kemarin kan sempat ada yang ngasih sumbangan ternyata bohong itu loh. Oh, iya. Nah itu kan kita miris sekali ya. Ngasih bantuan tapi isinya kosong, hanya untuk sebuah konten, hanya untuk sebuah hal-hal yang menurut saya itu tidaklah, janganlah, karena jejak digital loh. Ya. Sampai berapa puluh tahun itu pasti ya, mudah-mudahan Kalawanci dengan program-programnya yang ada, dengan konsep sekali lagi tidak bentoyong, jejak digital yang dilahirkan adalah yang mengerucut pada sebuah dimensi kebaikan untuk merefleksi diri ya Mas ya, minimal untuk kami di sini, dan mudah-mudahan untuk yang kesempatan untuk melihat atau mendengar gitu. Menjadi ini catatan laku becik. Konsep itu bagaimana kita harus bijak sini menyikapi sebuah media atau sebuah sarana. Betul. Bijak sini loh. Bagaimana kita diri kita gitu. Oh bahwa ini ada istilahnya kita sekarang kan di istilah digelar ya
semua fasilitas, semua media, semua sarana apa ketika sebenarnya kan tergantung bagaimana kita menyikapi kan. Betul. Itu kita kembali sebelum kita ke konteks secara umum bijaksana, yaitu seperti kemarin yang kita bahas bahwa kita bagaimana kita diri kita menyikapi dulu, bijaksini dulu di episode yang kemarin itu ya. Iya. Kayaknya gitu ya. Aduh. Tapi yang menarik tadi Mas Radian cerita bagaimana kenapa harus ke Jogja dan nggak tahu harus bagaimana. Ada cerita lucu juga. Ya. Jadi saya ketemu dengan Mas Radian itu kan Malam tahun baru. Nggak terencana, nggak ini. Iya. Di satu kesempatan karena kebetulan saya di Sanggar Rumah Cangkem punya Bapak di Majanegara. Terus ada kesempatan satu ketemuan dengan sebuah komunitas Mas. Terus Mas Radian datang terus ngobrol-ngobrol. Ya saya pikir ini anggota dari komunitas itu untuk ngobrol. Anak saya di sini Mas. Hah? Yang mana ya? Sampai gitu. Udah berapa bulan? Nah, tapi baru ketemu dengan Mas Radian baru itu setelah berjalan beberapa bulan. Nah itu terus terjadi obrolan. Nah terus itu ya ini istilah bahasa sekarang asik ya ngobrolnya. Iya. Itu kelanjutan. Iya. Karena namanya satu frekuensi itu memang seperti itu Mas. Kita nggak tahu. Beda lagi dengan pertemuan saya dengan Mas Radian. lucu dan tidak nyangka gitu karena waktu itu saya harus lapor ke Presiden Rumah Cangkem. Berarti sama tempatnya di sana. Di sana ya. Oh iya sama. Saya laporan ke Presiden Rumah Cangkem Bapak Pardiman. Kemudian ada Mas Radian ngobrol-ngobrol. Ya wis ngobrol-ngobrol, saya harus pamit. Terus selang hari kemudian saya nggak tahu Mas Radian itu sudah duduk di depan dan saya tidak tahu loh kalau ada Mas Radian. Kalau saya habis mandi biasa toh. Saya pagi datang mandi terus baru mulai ada Mas Radian tiba dan kayak disulap gitu loh Mas. Ya. Saya nggak tahu bener-bener tiba-tiba kaget loh jenengan Mas. Langsung kita ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi slow. Piar. Langsung ya piar. Jadi intinya kalau memang sudah satu frekuensi, satu obrolan nyambung dalam konteks hal-hal yang kok ternyata kesini kita cenderung berpikir atau mengobrolkan sesuatu itu mengkritisi diri sendiri lah, ini yang saya toh Mas. Rata-rata untuk buat aku gini sih Mas, buat aku pindah ke Jogja, ke Bantul, terus ini pasti ada sesuatunya. Entah itu aku sedang diberi tugas baru atau sedang diberi peran baru, tapi nggak dikasih tahu ininya, juknisnya, nggak dikasih tahu petunjuk teknisnya gitu loh. Aku harus golek ide gitu. Teknis dan montasinya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali gitu. Tapi toh dilalah kemudian beberapa bulan belakangan, sepertinya memang cita-citaku itu kan bukan punya, tapi melakukan hal yang aku senangi sesuai dengan hatiku sendiri gitu. Puluhan tahun aku nulis skenario di di stasiun TV dan lain-lain. Buat aku itu bukan sebuah kebanggaan gitu, karena aku nggak merasa aku ini berguna buat para penontonnya gitu. Bullshit itu. Yang penting adalah sampai aku tuh ngelarang anak-anakku tuh untuk nonton, karena buat aku itu bukan sebuah kebanggaan gitu loh. Uangnya dapat, tapi aku nggak merasa bangga dengan itu gitu, malah merasa terjajah. Tapi ya kudu piye, anak-anak kan harus makan, mau ya harus dilakukan gitu loh. Tapi pelan-pelan ya aku akhirnya berafirmasi diriku sendiri bahwa aku pengen loh berbuat sesuatu tapi yang bisa sejalan dengan hatiku. Itu loh. Sok banget ya. Salam AM.
ini perlu digarisbawahi ya, artinya perlu digarisbawahi. Saya tuh pernah ngobrol sama Mas Anter Asmoro Tejo. Oh, yang itu koreografer ya, Jogja. salah satu koreografer Jogja. Itu juga berpikir gitu. Karena memang apapun yang dikerjakan itu sesuai dengan kesenangan kita. Artinya kesenangan itu tidak dalam konteks hura-hura atau apa, tapi sesuai dengan aliran energi, frekuensi, pola pikir dan sebagainya. Nah, terus tak tanya sampai Mas Anter itu, nah sampean sing ndok senengi apa iki? Hobi yo nari. Lah kerjaane sampean yo nari. Oh, mulane dadi koreografer ya. Jadi nyambung, artinya apa? Secara benang merah pun apa yang diobrolkan Mas Radian pun nyambung ketika memang memiliki rasa untuk aku pengen melakukan hal-hal yang bisa sesuai dengan keinginan saya pun tetap ada konsep-konsep yang sifatnya memang didasari dengan profesionalitas ya Mas yo. Tidak hanya sekedar wah aku senengi ini, aku senengi ini tanpa ada sebuah konsep penyeimbang tadi. Terus saiki enak toh. Wis uripe ning Jogja biaya murah ya toh, pendapatan kilas tengkat Jakarta. Uang sinawang. Ya, tapi itu menariknya ketika kita memiliki atau kita didasari atau kita memiliki niat untuk benar-benar berani keluar dari zona nyaman. Dalam konteks ini zona nyaman yang membuat kita sebenarnya tertekan. Ya toh? Nah, apa yang begini Mas, fakta-faktanya itu kan orang-orang dari desa itu berbondong-bondong ke kota. Ya. Terus mereka menghabiskan hidup mereka di sana, kemungkinan sampai umur 55 tahunan. Setelah itu baru mereka, aku ini ngapain di sini? Cari uang puluhan tahun, tapi nggak bisa nikmatin hidupku. Uang yang ditabung bertahun-tahun, begitu 55 tahun kenapa? Sakit, habis begitu aja. Akhirnya pulang ke kampung lagi, dan di kampung itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah habis sumber dayanya, tenaganya juga sudah habis, waktunya sudah habis gitu. Jadi anda yang masih di kota, terus kemudian anda masih punya kampung halaman, sebaiknya pulang gitu. Walaupun di sini itu bukan kampung halaman saya gitu, tapi saya mau ngambil pengalaman itu loh. Jangan sampai anak-anak saya di kemudian hari ini merasakan menyesal karena terjebak di sana gitu. Terjebak di sana itu kan sudah hancur sekali, hancur secara lingkungan, hancur secara sosial, hancur secara indoktrinasi, dogmatis. Pandora gitu. Kotak-kotak. Ini maaf Mas, maaf. Bukan bermaksud apa-apa. Ini kok nyambung dengan obrolan kami. Kami dalam konteks ini KPK. KPK itu programnya Mas Ferry dan Mas Ucok ya. Ketika panggung kosong. Kebetulan waktu itu saya jadi narasumber ya. Nah, di situ ditulis pengusaha. Wah, saya tergelitik, wah ini pengusaha apa? Nah, saya sikapi pengusaha di saya itu bukan sebuah pengusaha proyek yang sifatnya ini, tapi pengusaha apa yang bisa kita usahakan di benang merah sama Mas Ferry, termasuk dengan pengusaha mengusahakan untuk kesehatan. Artinya terus kemudian ada narasi-narasi dari Bang Ucok, nah, percuma toh kerja ngene-ngene usaha ngene-ngene ning makane mau oleh karo dokter bubur kacang hijau dan sebagainya. Nyambung itu. Kemarin dibahas di KPK. Mungkin Mas Ferry sama Bang Ucok kalau mendengar suatu saat kita datangkan juga ini. Oh iya. Ayo Mas Ferry, Bang Ucok, monggo mampir. Saya menyimak loh itu. Iya. Kebetulan pas kita ngelaras di pelataran Mas Ani. Iya. Oh iya. Artinya menarik juga di situ digarisbawahi. Terkadang seorang pengusaha itu hanya sekedar berpikir tentang sebuah keuntungan, profit, tapi tidak memikirkan tentang sebuah usaha untuk menjaga stabilitas kesehatan, stabilitas pertemanan, stabilitas emosional antara jiwa dan raga, ya, butuh kengeseluan tertentu dan sebagainya. Aneh banyak juga atau orang pengusaha yang sudah kaya kayak Mas Radian ceritakan, orang desa di kota sudah, tapi
Kalau yang kaya enak mas, kalau yang cuma nanggung. Nanggung ya. Semakin berat ini. Ya, kalau cuma nanggung gitu. Jadi bos enggak. Kreditan masih banyak, rumah kredit, mobil kredit. Ya toh, badan udah nggak sanggup, tahu-tahu pensiun, arep popo. Pulang ke desa teman-teman udah nggak ada. Ayo arep popo yo. Tapi sebenarnya salam sehat dan sukses untuk teman-teman di KPK. Mas Ferry, Mas Ucok ya. Sukses selalu semua kegiatannya. Suprot. Luar biasa mereka ada. Tapi aneh gini apa? Kata ya kayaknya dari obrolan itu yang mempertemukan kita itu kok emas cangkem ya? Iya. Ini saya sadari nggak? Di sana loh. Dan saya yang dikatakan tadi, saya jadi teringat celetukan dari Pak Mardiman. Iya. Jogo rasa, jogo job. Iya. Saya nggak tahu kan nyambung ini dari kata-kata. Kayak magnet sih mas. Iya. Kayak magnet. Magnet itu ketika kan menarik tuh mas. Iya. Nah, kayaknya nih sepertinya Omah Cakep itu punya magnet sendiri gitu untuk menarik orang-orang yang sedang terluka. Putrek. Ini Pak Mardiman bebannya berat ini. Aku ketemu dengan orang-orang yang Aku meneng gitu. Salam Bapak, kapan kita bisa nge-slow Bapak? Cepat sehat, kita nge-slow bareng ya. Aneh mas, selak gatel ya mas. Ya Tapi saya jadi inget ini dulu di era-era ya mungkin 10 tahun yang lalu lah. Ada beberapa teman dekat waktu kuliah. Dia di daerah di Jogja itu sebelum kembali ke kampungnya, dia punya hobi mancing. Mancing di daerah pantai sana. Nah, dia cerita saat itu ketika mancing dia ketemu dengan orang, kalau secara fasilitas dia keren, walau pancingnya mahal dan terus coba ngobrol-ngobrol lah karena sambil nunggu itu ngobrol-ngobrol kan. Ternyata orang itu seorang pengusaha. Kalau dari cerita teman saya itu dia sukses, dia punya beberapa perusahaan. Tapi nggak tahu kok dia akhirnya juga kok pengen di satu situasi yang inilah ya dia merasa tenang gitu dengan segala kesibukannya yang dia urus ya. Jadi dia mancing terus ngobrol ngalung itu tanya buat temen masih dia selesai kuliah masih di jauh usaha ini terus akhirnya kan walaupun berangkat dari hobi mancing kan ya dia cerita loh terus dia cerita bahwa ternyata bapak ya pengusaha gitu iya mas tapi nggak tahu saya dari mancing itu mendapat sesuatu karena ketika saya tuh bukan profesional kalau mancing, saya cuma mencari suasana aja. Nah, suatu saat pengusaha itu ketemu dengan nelayan yang hanya mancing bukan ke laut pakai kapal gitu. Di situ dia hampir setiap harinya di jam itu dia selalu memperhatikan itu katanya separuh bayar. Terus akhirnya dia memberanikan diri untuk ngobrol. Bapak kegiatannya apa? Gak namung mancing. Loh, yang rezeki kula namung mancing. Lah kok mboten anggih kon tanding kon nyukupi kula ya. Dengan logika bahwa misalnya dengan dia seorang pengusaha kan secara pendapatan kan jauh banget ya mas, bawah dan atas itu loh. Tapi dia melihat bahwa bapak nelayan itu pemancing itu dia nyaman sekali dengan hidupnya. Dia merasa itu dia memberikan dia pertanyaan kok mboten nganu pak mboten usaha nopo ben warung nopo. Nah itu Wang Sinawa kan akhirnya. Iya. Dan jawabannya sederhana mas. Loh mas, nek saya itu misalnya kerja apapun terus dengan rutinitas itu saya akan habis waktunya untuk apa? Untuk menikmati hidup. Karena karena biasanya orang, kadang saya juga heran ada orang kesini untuk refreshing menikmati hidup.
bahkan 1 minggu dia bekerja keras terus menikmati hidup, atau 1 bulan atau 1 tahun, dia pun kalau berusaha untuk menikmati hidup dan bagaimana hidup itu bisa menghidupi saya. Itu bagi saya itu katanya mak gelek gitu loh. Iya ya. Mungkin refleksi bagi pengusaha itu bahwa saya kerja selama ini yang saya cari semua kebutuhan, mungkin fasilitas apapun dia dapat, tapi dia merasa nggak pernah menikmati itu. Dan dia sangat beruntung karena di usia itu dia ada kesadaran itu. Mungkin dia berpikir kalau mungkin saya masih bertahan di jalannya, mungkin di usia 67 tahun dia baru ya wes lagi diteruskan anak-anakku atau apa, aku tak menikmati hidup. Berarti sisa mungkin usia saya nggak sampai 10 tahun gitu. Dia bilang, ya benar kayak Mas Radian tadi cerita gitu loh. Ada kadang hal yang sederhana bisa membuat kita tersentuh satu kesadaran itu. Ya, itulah. Wah, sejam. Loh, sudah toh? Tenanan nih. Terima kasih buat teman-teman para slower yang sudah mendukung kita, mendoakan kita. Wah, mendoakan berat banget. Obrolan malam ini berat sekali ya. Mungkin bisa dicatat adalah urip iku mau mampir ngombe, hidup itu cuma mampir minum. Tapi supaya kita diundang ke jamuan makannya para sang luhur itu piye? Karena kan di dunia cuma minum, Mas. Makannya nanti bersama para sang luhur toh. Nah, mungkin kita tanamkan laku becik kita supaya para sang luhur itu kerso mengundang kita bersama mereka gitu. Ya, semoga apa yang kita kerjakan bersama Kalawanci di sini, kegiatan-kegiatan kita ini adalah bagian dari laku beci kita semua. Terima kasih buat supportnya. Mungkin saya tambahkan lagi. Apa? Satu. Monggo. Semoga semua makhluk berbahagia sesuai pakartinya. Asik. Au. Au. Hai. Slow. Ngobrol bikin nge-slow. Hari ini gak slow banget. Asik. Talk slow. Asiknya ya yang slow. Yang slow gitu loh. Talk slow. Kalau ridul nge-slow. Slow. Talk slow. Awas kalau gak slow. Awas lo ya. Semoga semuanya